Satu prestasi Realme yang rasanya susah disamain brand lain adalah rutin ngerilis HP baru tiap bulan, dan hal ini udah dilakuin Realme selama setahun belakangan. Nggak mau kalah sama tetangga sebelah, Realme ngedatengin Narzo 20 Pro ke Indonesia. Tugasnya ya apalagi kalau bukan buat ngerebut tahta best value HP gaming di range harga 3 jutaan. Slogannya pun cukup ngeri ya, boost the power. Dari looksnya bisa dipastikan Narzo 20 Pro ngincer anak muda yang milenial, walaupun cuma ngeliat sekilas kita pasti bakal tahu ya kalau ini adalah HP Realme karena udah khas banget desainnya. Opsi warnanya ada dua, Black Ninja sama White Knight. Dua-duanya punya kilauan V-shape di area tengah. Realme Narzo 20 Pro berasa mantep di tangan ya, walaupun mayoritas bodinya masih dari plastik polikarbonat, tapi bobotnya nyampe 191 gram dan tebelnya tembus 9,4 mm. Realme nyediain 3 slot kartu bareng volume rocker di sebelah kiri, tombol powernya misah ada di kanan, menjorok ke dalam ya karena ini nyatu sama fingerprint. Speed dan akurasinya nggak usah ditanya, itu cepat. Kalau di bawah ada grill speaker, port USB-C sama jack audio. Modul kameranya ditempatin di pojok kiri atas, framenya persegi panjang dengan sisi yang melengkung. BAM-nya bisa dibilang hampir nggak ada. Setupnya 48 megapiksel quad kamera dengan konfigurasi yang udah familiar banget. Ada tambahan lensa 8 megapiksel ultra wide sama dua lensa 2 megapiksel, masing-masing buat depth dan juga makro. Sebenarnya apa sih yang bikin Narzo 20 Pro disebut HP gaming? Nah ternyata karena chipsetnya pakai Helio G95 alias seri G tertinggi dari MediaTek. Nggak banyak HP di pasaran yang pakai chipset ini karena rilisnya juga baru September kemarin ya. Chipset ini masih pakai fabrikasi 12 nanometer, 2 core Cortex A76 2,05 GHz buat power, dan 6 core Cortex A55 2 GHz buat low power. GPU-nya pakai Mali G76 quad core sama kayak G90 series, bedanya clock speed-nya ini 100 MHz lebih kencang. Karena pakai G95 otomatis RAM yang dipakai udah LDDR4X dan storage juga udah UFS 2.1. Kapasitasnya udah standar tahun 2020 ya, RAM 8GB, storage 128GB. Gua running Antutu yang versi terbaru, konfigurasi spek kayak gini hasilnya skor 270 ribuan dengan skor CPU yang paling dominan. Tapi ketika gua aktifin performance mode, skornya bisa kedongkrak sampai 298.000. Gue yakin chipset G95 ini nyimpan potensi yang cukup besar ke depannya. Kalau langsung kita nilai dan kasih kesimpulan sekarang rasanya kurang fair ya. Karena yang namanya chipset baru, merek apapun itu biasanya butuh waktu biar bisa kerja maksimal. Nah, G95 sendiri buat sekarang udah termasuk oke. Main PUBG Mobile Smooth Ultra dapat antara 38 sampai 40 fps. Untuk opsi HD Ultra atau HD Extreme belum bisa. Game berat lain kayak Genshin Impact bisa dapat stabil 30 fps, grafis very high, tapi opsi 60 fps-nya belum jalan. Yang nggak kalah menarik soal temperatur, banyak yang penasaran bakal sepanas apa Helio G95 kalau dipakai buat ngegame. Kalau untuk core chipsetnya sendiri, suhu idle-nya di kisaran 50-an derajat Celcius. Dan ketika gua lakuin stress test, suhu chipsetnya itu bisa sampai 70 derajat Celcius. Area yang paling berasa ada di sekitaran ya modul kameranya. Kenaikan suhunya sebenarnya baru akan terasa ketika kita main game berat atau intinya ketika kita pakai buat ngolah grafis yang kompleks. Itu pun dalam durasi yang cukup lama ya, sekitar 45 menit ke atas. Karena kalau cuma main setengah jam ya normal-normal aja suhunya. Spek lain yang juga perlu banget digarisbawahin adalah baterai. Kali ini Realme kembali ngasih baterai cukup gede yaitu 4500 mAh dengan super dart charge 65 watt. Baterai ini terdiri dari dua sel masing-masing 2250 mAh. Digeber main PUBG 15 menit berkurang 5% baterainya. Artinya bisa kita pakai nonstop main game berat selama 5 jam. Dan dengan daya cas 65 watt rata-rata waktu yang gua butuhin buat ngecas dari kosong sampai full adalah 40 sampai 45 menit tergantung HP-nya sambil dimainin atau enggak. User experience yang gua rasain ketika pakai Narzo 20 Pro berasa responsif. Yang gua maksud adalah UI-nya. Secara tampilannya nggak neko-neko, mirip stok Android yang ditambahin beberapa fitur penting ya kayak game space misalnya. Dan enaknya Narzo 20 Pro juga udah dapat security update bulan Oktober. UI-nya sendiri makan RAM sekitar 2 GB. Satu hal lagi yang bikin experience kita nyaman pas pakai karena refresh rate layarnya udah 90 Hz dan buat yang suka pakai dark mode bisa nge-force buat hampir semua aplikasi dan semuanya running well. FYI, panel layar Narzo 20 Pro ini pakai IPS, itu juga yang jadi alasan kenapa fingerprintnya ada di samping.
Mandangin layarnya enak, warna-warnanya itu keluar, terus juga sejuk di mata. Detail atau ketajamannya juga udah cukup banget secara udah Full HD+. Buat kalian yang expect lebih soal kamera di Realme Narzo 20 Pro, untungnya hasil kameranya nggak ngecewain. Gua nggak akan buang-buang waktu komenin hasil foto outdoornya karena hasilnya bagus, no complain. Kalau motret di dalam rumah atau ruangan yang notabene cahayanya rada pas-pasan, hasilnya surprisingly juga bagus, dalam artian detailnya masih kejaga dan noise-nya minim. Kalau mau lebih greget lagi ya tinggal pakai mode night aja. Secara default pas motret kita dikasih toggle ya buat ganti ke lensa ultrawide atau ngezoom digital, ada opsi 2 dan 5 kali. Dan yang paling penting mau pakai ultrawide, zoom 1 kali, 2 kali atau 5 kali, semuanya bisa dilakukan dengan mode night. Termasuk juga pas selfie, lensa 16 megapikselnya juga bisa pakai night. Karena ini adalah HP mid-range, mayoritas pastinya nggak ada OIS, jadi buat rekam video ngandelin AIS berbasis gyro dengan fitur Ultra Steady. Kalau dipakai buat ngerekam selfie atau ngevlog, nah ini kamera depannya resolusinya Full HD di 30 fps. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Ini langitnya flat karena ini sore. Udah sore jam 4:30. Oke. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Ini sih kelihatan sih oke. Oke, gua harap dengan hadirnya Realme Narzo 20 Pro ini nggak bikin kalian nambah galau untuk milih HP di kelas mid-range. Cara HP ini emang bikin ngiler juga sih. Harga 3 jutaan udah dapat chipset gaming, layar 90Hz, sama fast charging 65 watt. Wow.